Kita lanjutkan lagi. Jangan lupa bahwa sore hari ini kita akan berbicara tentang 3 metode tafsir ya, feminis, ekologis, dan liberasi. Oke, mari kita lanjut. Francisca. Silakan Mbak Francisca. Francisca ini ya yang wajahnya ini. Nandita Puji Astuti. Baik, saya mengambil ayat 52. Semua orang menangis dan menerapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati, tapi tidur. Nah, dari ayat tersebut itu bahwa Yesus itu merupakan roh penghiburan akan orang-orang yang menangis dan menerapi anak itu. Dan juga saya mengambil ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata seluruh katanya, hai anak tolonglah. Jadi Yesus itu sendiri menyelamatkan anak itu dari kematian. Oke. Apa hubungannya perempuan dan menangis, Mbak Francisca Nandita? Hubungannya perempuan dan menangis. Yeah. Perempuan dan menangis. Apakah perempuan suka mewek? Iya. Ya benar. Iya, hubungannya apa lagi? Perempuan tidak suka mewek ya, Mbak Francisca. Ya, terus kayak hatinya tuh agak lemah ketimbang yang hati perempuan agak lemah ya. Wah, nanti kamu ditimpuki satu kelas ini ya. Tapi ada yang semangat juga. Oke, ada yang semangat juga, tapi kebanyakan lemah ya. Iya. Nah, ini Francisca, apakah perlu kita remove teman-teman dari kelas ini ya? Karena kalian dianggap lemah, suka nangis ya. Yuk, apa Francisca? Hubungannya perempuan dan menangis? Jadi dalam masyarakat kita itu ada slogan ya, yaitu B, D, C, bukan BTS ya teman-teman ya, B, D, C ya. Boys, don't cry ya. Sarjono, tidak boleh nangis ya. Sentimental boleh ya, tapi mewek dilarang ya. Wong wajahnya sangar kayak gitu ya. Jadi Mbak Francisca Nandita, apa hubungannya perempuan dan menangis? Silakan para cewek siap-siap saya tanya. Apa hubungannya perempuan dan menangis? Ya, enggak perlu serius-serius Mbak Francisca ya. Ini pertanyaan simpel kok, enggak perlu memegangi jidat ya. Apa hubungannya perempuan dan menangis? Ya, di mikrofonnya dinyalakan dulu Mbak Francisca Nandita. Hubungannya apa ya perempuan dan menangis? Sambil menunggu Mbak Francisca, waduh, Mbak Francisca malah mau nangis ya teman-teman. Saya minta kamu mencari hubungannya antara perempuan dan menangis ya, tapi jangan sampai menangis ya. Teresia, Lavita, bantulah Mbak Francisca Nandita. Apa hubungannya perempuan dan menangis? Kalau dari saya ya Rama ya, sebenarnya tuh ya nggak bisa dihubung-hubungkan tuh juga aneh gitu loh Romo. Wah, tapi Romo ini mengajukan pertanyaan yang salah ya. Menurut Teresia Lavita nggak ada hubungannya Romo antara perempuan dan menangis. Iya Romo, mungkin itu karena kebanyakan stigma orang-orang ya. Kalau mikir bahwa yang sering mewek itu
dikit-dikit tuh cewek. Banyak juga kalau cowok-cowok bilang gak usah nangis, kamu kayak cewek gitu. Mungkin dari situ Romo jadi kayak apa ya, dikit-dikit itu cewek itu dihubungkan dengan mewek seperti itu. Oke, cewek mewek ya. Wah, ini tapi itu stigma ya menurut Mbak Teresia Lavita ya. Cewek itu kuat kok ya. Kalau apalagi cuman diputus cowok ya, tabah ya cewek itu ya. Kecuali yang nangis ya. Yuk, Suster Matildes. Apa hubungannya antara perempuan dan menangis ya? Meskipun Mbak Teresia Lavita kayaknya Romo jangan dihubung-hubungkan ya, tapi saya sore hari ini tertarik untuk menghubungkannya ya Mbak Teresia ya. Yuk, Suster. Baik Romo, mungkin lebih pada pandangan-pandangan umum begitu Romo. Kalau perempuan itu perasaannya sensitif begitu, jadi cepat merasa dan ya mungkin terbawa emosi begitu Romo. Jadi kadang luapan emosi itu kan bisa melalui tangisan. Jadi nggak selamanya menangis itu karena sedih, tapi juga terharu. Ya, yeah. Pernah nangis, Suster? Kapan terakhir kali nangis? Alah. Jumat Agung mau. Oh, Jumat Agung. Wah, ini tangisan rohani ya. Karena penderitaan Yesus yang memanggul salib menuju Kalvari ya. Biasanya orang menangis karena apa sih, Suster? Kalau Suster nangis itu biasanya karena apa? Ya seperti yang saya katakan tadi Romo, misalnya kadang kalau misalnya ada berita yang menyedihkan, tetapi juga ada kadang perasaan terharu begitu jika tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kadang ya terbawa perasaan haru begitu Romo, tetapi ya malah jadi menangis tapi bukan karena sedih begitu. Oke ya teman-teman, jadi tangis itu seringkali adalah batas ya. Ketika kita ada dalam pengalaman ambang ya. Terutama di sini adalah pengalaman sakit yang bisa berujung pada kematian. Dan bahkan dalam peristiwa anak Yairus ya, dia sudah mengalami kematian ya. Maka di situ penderitaan itu juga punya kualitas ya, teman-teman ya. Saya tidak tahu ya kalau cuman diputus cowok itu apakah kita perlu nangis ya. Nanti menurut Mbak Teresia Lavita kayaknya itu udah biasa sih buat saya ya. Jadi ngapain nangis ya? Harusnya cowoknya yang nangis ya, mengapa dia putus dengan saya ya. Tapi tidak saya ketika putus dengan cowok itu ya. Oke ya. Jadi teman-teman, apa hubungannya antara perempuan dan menangis? Jadi apa Suster Matildes kesimpulannya? Menurut saya dari sini tadi Romo menjadi mungkin pengungkapan iman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebagai maaf Romo, mungkin tadi ini untuk Putri Yairus itu ya karena kematian itu kan sesuatu yang menyedihkan. Kematian itu merupakan maut begitu Romo untuk orang yang sehingga mereka menangisi. Tetapi seperti Romo katakan tadi bahwa dengan kehadiran Yesus justru mengubah tangisan mereka kemudian. Kira-kira begitu Romo. Oke, jadi teman-teman, tangis seringkali mengekspresikan ya penderitaan yang tak tertanggungkan ya. Sampai batas tertentu ya, kita itu punya kemampuan ya untuk menghandle ya persoalan dalam hidup kita. Nah, kematian itu sesuatu yang kita nggak bisa handle lagi ya. Maka ekspresinya adalah tangisan ya. Dan ini penting sebagai bahasa ya.
Jadi tidak semua itu bisa kita katakan ya, tetapi ada penderitaan yang membuat kita itu bahkan speechless ya, nangis saja nggak bisa ya. Maka nanti terutama kajian feminis ya teman-teman itu memberikan ruang kepada kita tidak hanya pada yang dikatakan ya, tetapi juga the unsaid ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang tak bisa dikatakan. Kita tidak dapat keterangan panjang lebar ya, bagaimana perasaan tokoh-tokoh karakter-karakter dalam perikop ini, tetapi kata tangis itu sudah mencukupi ya untuk mengatakan bahwa penderitaan dari ayahnya, dari keluarganya itu tak tertanggungkan lagi ya. Termasuk juga kalau kita gambarkan ya, perempuan itu juga punya ekspresi yang sama ya ketika dia mendekati Yesus ya. Oke, itu hubungannya antara penderitaan antara perempuan dan tangis ya, teman-teman ya. Tidak seperti yang beberapa digambarkan tadi, stigma itu ya, perempuan itu mewek ya, mewean ya. Sementara cowok itu jangan pernah mewek ya. Karena kalau mewek jadi cowok lemah ya. Yuk, Suster Nur Bertin, apalagi yang kita bisa lihat dari perspektif feminis, ekologis, liberatif? Ya, terima kasih Romo. Kalau dari saya yang suaranya menarik, seperti baru menangis, Suster. Emang suara saya kayak gini Romo. Menderita sekali ya hidup Suster ya. Memang Suster masuk ordo pasionis ya, tapi nggak perlu sedih-sedih terus dong Suster ya. Saya Dominikan Romo. Oh Dominikan ya. Oh iya Dominikan ya. Mengapa saya memikirkan OP dengan pasionis ya? Mungkin karena OP sama-sama P Romo. Oh iya, ordo predicatorum ya teman-teman. Iya. Yuk Suster. Iya. Kalau yang menarik dari ayatnya bagi saya di 41, di mana di sana kan dikatakan maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Di sini ada feminimnya Romo, di mana Pak Yairus itu datang tersungkur itu Romo. Kan perempuan biasanya kalau meminta sesuatu, memohon sesuatu itu ya tersungkur begitu. Dia yang datang, bukan ketika dia ingin sesuatu itu ya datang sendiri. Itu adalah menurut saya ya sifat perempuan begitu. Oke ya. Suster hari ini kok kelihatan cuma setengah badan. Ini Suster sedang tersungkur pada saya. Iya Romo. Tersungkur dan nggak ditanya banyak-banyak Romo. Oke teman-teman, gestur tersungkur itu juga penting ya. Secara spiritual itu adalah gestur seseorang yang meminta bantuan ya, yang memohon bantuan ya. Dan gestur ini tidak gampang ya teman-teman ya. Kami pernah ada di sebuah acara ketika saya masih mahasiswa seperti kalian ya di Amerika. Ada sebuah sesi kita itu memohon pengampunan ya. Dan yang memberi sesi itu meminta semua peserta itu untuk berjongkok ya atau berlutut dan bahkan tersungkur. Dan menariknya adalah teman-teman, beberapa teman saya yang Afrika itu tidak mau untuk bersujud apalagi tersungkur. Dan ketika dia ditanya, itu enggak laki-laki banget. Jadi acara rekonsiliasi itu menjadi enggak jalan ya. Ditunggu-tunggu mereka tetap enggak mau ya. Akhirnya ya sudah,
Karena nggak mau, ya acaranya diteruskan ya. Tapi setelah acara itu selesai, ditanya, yang membuat kalian itu nggak mau bersujud, apalagi tersungkur apa sih? Karena dalam budaya saya, laki-laki tidak boleh bersujud, apalagi tersungkur. Ya. Jadi gestur ini seringkali juga terkait dengan tubuh perempuan. Ya. Oke, terima kasih Suster Nurbertin ya. Sekarang sudah boleh berdiri, Suster, jangan jongkok terus ya. Sama-sama, Romo. Oke, apakah ada mata yang punya kepekaan lain? Siapa ini? Dimas? Ya, kamu kok tiba-tiba jadi sentimental begini ya? Tidak perlu jadi perempuan ya, Dimas ya, tetap laki-laki ya. Coba Dimas, kalau laki-laki punya kepekaan enggak ya? Ayat mana, Dimas, yang menurut kamu bicara sesuatu tentang perspektif yang lebih ekologis, perspektif yang lebih feminis, atau perspektif yang lebih liberatif? Oh, kalau yang itu belum nemu banget sih, tapi saya nemu yang ayat 48 ya, baru. Yang mana itu, Dimas? Yang hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Itu, Mo. Oke, mengapa itu terkait dengan feminis, Dimas? Apa ya? Ya unik aja. Ini kan Tuhan Yesus maka katanya kepada perempuan itu berarti dia itu peduli mungkin atau peka dengan perempuan yang namanya siapa tadi? Ya tadi Mo, Tidak ada lupa namanya namanya. Ya. Itu Mo. Oke ya, kelihatannya Dimas ini sering dikatain cewek ya, kamu itu nggak peka ya, sampai kata peka itu muncul berulang-ulang ya dalam kata-katanya Dimas ya. Sering. Sering. Oke, teman-teman, ada satu poin yang menarik ya, yang tadi Dimas katakan pada awal. Dia mengatakan bahwa perspektif feminis ini tidak otomatis ada dalam diri kita ya, teman-teman ya. Termasuk pada teman-teman perempuan ya. Tidak berarti bahwa seorang pembaca perempuan seperti di kelas ini serta-merta feminis ya. Atau sama juga kesulitan lebih besar nanti pada pribadi-pribadi seperti Dimas dan saya ini ya. Untuk bisa punya perspektif pro feminis ini kita punya kesulitan ganda ya, teman-teman. Jadi ketika membaca kitab suci ya kayak Dimas tadi ya, kayaknya lewat aja itu Romo ya. Nggak ada rasa-rasanya yang feminis yang mana begitu ya. Nah, saya beritahu ya Dimas ya. Ayat yang kamu sebut itu buat saya menarik. Karena perempuan dikaitkan dengan iman. Nah, sekurang-kurangnya iman perempuan itu diberi tempat yang setara dengan iman laki-laki. Mengapa ini penting? Karena dalam masyarakat kita seringkali perempuan itu lebih dikaitkan dengan kedosaan. Boro-boro dengan kekudusan ya. Dihubungkan dengan iman aja kadang-kadang tidak ini ya. Misalnya perempuan itu sulit percaya ya. Maka seringkali dalam banyak percakapan sehari-hari kan perempuan yang bertanya pada cowoknya ya, kamu kemana? Dengan siapa? Seolah-olah iman itu berjarak dari hidup perempuan ya. Nah, sementara dalam perikop ini iman itu didekatkan dengan perempuan dan bahkan nanti kesucian ya. Yang membuat penyembuhan itu menjadi mungkin karena ada iman dalam diri perempuan. Tidak sekedar ada rahmat Allah ya dalam diri Yesus, tetapi ada imannya. Oke, terima kasih Dimas. Dan poin yang kedua adalah teman-teman, yaitu tentang perempuan apa dalam cerita ini? Siapa lagi ya yang saya cari ya? Apakah kalian berdebar-debar ya? Aditya? Hai cowok.
Ya. Perempuan dalam perikop ini apa yang istimewa? Ini perempuan yang dewasa ya, yang sakit pendarahan. Dari perspektif yang pro-feminis, Aditya. Kalau menurut saya itu selalu percaya ya, Romo. Oke, selalu percaya. Itu adalah karakteristik yang positif ya. Maka kita harus bertepuk tangan pada Aditya ya. Percayalah, Aditya ini punya kepercayaan pada cewek-cewek di ruang ini ya, teman-teman. Ada lagi Aditya? Untuk sementara itu dulu sih, Romo. Oke, yang membuat karakter perempuan di sini istimewa apa? Mbak, siapa ya? Tadi Tria Mustika sudah saya tanya belum? Ya, Romo. Yang membuat perempuan menjadi karakter yang kuat dalam kisah ini apa, Mbak Tria Mustika? Kalau saya setuju dengan yang dikatakan Dimas sama Aditya, yaitu perempuan itu peka dan percaya. Oke, perempuan itu peka dan percaya. Ada lagi? Menurut gaya naratif, apa yang istimewa pada karakter perempuan dalam perikop Kitab Suci Injil Lukas 8:40-56 ini, Mbak Tria Mustika? Yaitu meskipun titik-titik, tetapi titik-titik. - 44. Apa itu, Suster Norbertinap itu? Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Oke. Jadi di sini tuh ini adalah kekasan perempuan ya. Karena mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya begitu. Karena saat ini juga kan yang paling agresif itu adalah perempuan begitu. Ini meskipun dia sakit karena ingin sembuh sih ceritanya, ingin sembuh. Tapi kalau dilihat dari feminisnya bahwa ada sebuah keagresifan begitu. Oke ya, keagresifan dalam arti positif. Jadi perempuan adalah sosok yang aktif ya, daripada sosok pasif. Nah, kadang-kadang aktifnya perempuan ini disalah tafsirkan ya, agresif ya, nyosor ya. Nah, ini tidak benar ya, teman-teman. Aktifnya perempuan ini adalah ini ya, Mbak Tria Mustika tidak perlu nyosor ya. Tapi Mbak Tria Mustika ini aktif ya, pakai P ya, aktif. Ini kalau Jawa Barat ya, nggak bisa F ya, jadi pakai P. Maka di Jawa Barat namanya Asep ya, tidak pernah ada Asep ya. Jadi perempuan ini adalah sosok yang aktif ya, pencari ya. Nanti kalau kalian belajar misalnya bukunya Stephen Covey ya, Seven Habits of Highly Effective People, di situ perempuan itu adalah proaktif ya. Dia punya tanggung jawab atas hidup. Nah, itu juga sebuah tambahan dari Suster. Nah, saya kembali pada pertanyaan saya. Karakter perempuan dalam Injil Lukas ini meskipun titik-titik, tetapi titik-titik. Mbak Yesi, Mona Lisa. Apakah yang membuat karakter perempuan di dalam Injil ini istimewa, Suster? Dari perspektif feminis. Meskipun titik-titik, tetapi titik-titik. Oke, sambil Suster mikir ya. Saya tuh terus terang bertanya-tanya ya, sejak Suster di semester 1 ya. Kok ada Mona Lisa-nya itu loh, Suster? Kata Mona Lisa itu apakah
Bapaknya suster itu pengagum lukisan-lukisan Mona Lisa. Mona Lisa itu datang dari mana sih, suster? Kalau ceritanya sih dulu ibu saya. Ibu kamu Mona Lisa? Bukan. Oh, bukan. Atau nama ibu kamu Mona dan Lisa, sehingga anaknya jadi Mona Lisa. Tapi ngefans sama Mona Lisa gitu, suster. Sejarahnya sih nggak tahu sih Romo, cuman katanya dulu ibu saya itu kan 5 bersaudara, nah beliau anak bungsu kayak gitu. Terus nggak tahu lagi pas apa namanya sering ada lukisan Mona Lisa itu Romo. Saya juga kurang paham sih, hanya dibilang ya dulu itu kan ada yang terkenal apa itu lukisan-lukisan telunduk gitu aja sih Mo. Ya, Mona Lisa itu adalah salah satu simbol kecantikan ya. Dan kalau saya lihat suster ini bulat-bulatnya memang seperti Mona Lisa ya. Jadi dulu itu cantik itu bulat ya. Nah, suster juga saya lihat ya, kelihatannya semakin mendekati Mona Lisa ya, bulat-bulatnya ya. Oke, itu clue saya untuk jawabannya suster. Meskipun titik-titik, tetapi titik-titik. Apa ya? Apakah ada di kelas ini yang mau membantu? Yesi, Mona Lisa. Kalau sekarang ini nama Mona Lisa sering saya dengar juga, suster. Penyanyi dangdut ya, banyak yang. Yesi, Mona Lisa. Ya. Oke, apakah ada yang mau membantu, teman-teman? Meskipun titik-titik, tetapi titik-titik. Seseorang itu memiliki identitas kalau punya titik-titik. 4 abjad. Mona Lisa, Arin, Avanti Sidok, Emi Girsang, Emilda Regina, Yohanes Sarjono, Francisca Nandita, Fiona Amalia. Seorang itu memiliki identitas kalau memiliki nama ya, teman-teman. Makanya saya tadi clue-nya itu Mona Lisa ya. Nah, yang istimewa dari perikop ini adalah perempuan itu tidak punya nama, tetapi punya. Wah, ini Romo ini jam 3 itu kan ngantuk-ngantuknya. Romo malah disuruh tebak-tebakan dari tadi ya. Ini biar nggak ngantuk. Mbak Fiona Amalia. Iya, Romo. Iya. Perempuan dalam kisah Injil Lukas ini tidak memiliki nama, tetapi memiliki iman, Romo. Iman, ya? Oh. Bukan. Tetapi memiliki S. Simpati. Simpati, ya. Nah, ini kita tidak sedang omong provider ya, teman-teman. Tidak ada simpati, tri, koredo, XL ya. Tetapi perempuan ini memiliki S. Apa ya? Tapi memiliki Mbak Natalia Christine. Iya, Romo. Iya. Tidak perlu kaget Mbak Natalia Christine ya. Perempuan ini tidak memiliki nama tetapi memiliki S. Sikap yang baik. Sikap yang baik ya. Bukan itu ya. Feby Teresia. Deska.
Yuk. Perempuan ini meskipun tidak memiliki nama, tetapi memiliki simpati status ya. Wah, ini Mbak Emi Girsang ini ngajak umur kita ya. Ya, statusnya complicated ya. Simpati, apalagi Ludgar. Ya, Romo. Ya, perempuan ini, meskipun perempuan ini tidak memiliki nama, tetapi ia memiliki S, sehingga dia tetap memiliki identitas. Jadi S itu adalah apa? Ludgar? Nah, ini dalam apa ya, teman-teman, dalam gaya narasi, terutama dalam karakterisasi ini menjadi penting ya. Perempuan ini memiliki S. Suara. Suara. Siapa ini yang suara tadi bilang? Saya, Romo. Siapa? Tria. Oh iya, betul sekali. Perempuan ini memiliki suara ya. Dan ini yang membuat dia memiliki identitas ya. Jadi seseorang itu memiliki identitas, satu punya nama, yang kedua punya suara. Karena kalau dia tidak punya nama dan juga tidak punya suara, lalu dia menjadi impersonal ya. Jadi dia menjadi nobody ya. Karena dia memiliki suara, lalu dia bisa menjadi somebody ya, seseorang ya. Maka seringkali dalam kitab suci para perempuan ini hanya disebut perempuan. Dan bahkan kadang-kadang kita menemukan mereka tidak bersuara ya. Nah, Bunda Maria itu disebut ya, namanya adalah Maria dan dia bersuara. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Yesus itu punya suara banyak ya. Bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi ya. Jadi suara itu menjadi penting ya, teman-teman. Karena suara itu memberikan identitas ya. Nah, dalam masyarakat Yahudi misalnya anak perempuan tadi dia tidak punya suara, maka identitasnya itu dikaitkan dengan bapaknya ya. Anak dari Yairus ya. Jadi yang memiliki identitas dalam masyarakat yang sangat laki-laki itu adalah laki-laki ya. Maka nanti Mbak Emi Girsang ya. Nanti setelah kamu menikah ya, nama belakangnya nggak ada Girsang lagi ya. Mungkin Simbolon atau Gultom atau Sarjono ya. Nah, siapa tahu ya. Atau Rengga gitu ya. Kalau nikahnya sama orang Batak masih ada, Romo. Oh, masih ada ya? Ya, nanti kalau terutama di Jawa ya, itu nanti kamu akan berubah ya menjadi Bu Sarjono. Bu Rengga ya. Jadi apa ya? Emi pikir-pikir ya, cari cowok yang namanya lumayan keren ya. Amin ya. Dimas juga ya, Bu Dimas kelihatannya lumayan ya sebagai nama ya. Oke, teman-teman. Ayat mana lagi yang menarik, teman-teman? Masih ada beberapa hal yang masih belum tersingkap. Hari Pangestu? Ya. Ya. Ayat mana? Hari? Saya lebih menyorot ke ayat 47 itu, Bang. Oke, di situ apa? Hari yang penting dari ayat 47? Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa yang sebabnya menjauh.
percaya dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. Jadi saya menangkap bahwa ayat ini penting dari perspektif feminis, juga dari perspektif liberasi. Saya senang ya bahwa ayat ini disebut ya. Dan kata kuncinya ada di kata yang mana? Yaitu, gimanakah kamu, saudara? Hari Pangestu? ya Romo keluar Romo. Begitu dia berusaha menemukan keadaan yang memasukkan, tetapi ketika perbuatannya ternyata ketahuan, dia menjadi ketakutan itu Romo. Oke, teman-teman, salah satu gagasan yang penting dalam perikop ini adalah kata Kata apa, Deska? Ketahuan. Ketahuan. Kok ya ketahuan toh, Deska ya? Yaitu kata selain ketahuan apa, Deska? Kesabaran, Romo. Kesabaran. Ya, suster, saya tahu bahwa saya harus lebih sabar pada kalian ya. Ini kayaknya tensi saya naik, suster ya. Ini saya sudah ada apa ya? Obat tensi saya tinggi ya selama kelas daring ya, padahal besok harus vaksin ya. Takutnya saya nggak lolos vaksin ya gara-gara kuliah sore hari ini ya. Jadi suster Yesi Mona Lisa ya, sabar Romo ya. Ini jam tidur siang Romo malah tanya yang susah-susah ya. Apalagi Deska selain kesabaran ada ketahuan, yaitu ada kemetar. Yaitu kata keselamatan. Keselamatan, teman-teman. Nah, ini terutama penting dari perspektif liberasi ya. Karena kemudian keselamatan itu dipahami atau diartikan secara baru berarti sinonimnya liberasi peduli. Pembebasan ya, teman-teman ya. Nah, tentu perspektif liberasi ini terutama terkait dengan baik yang spiritual maupun yang sosial ekonomi ya, teman-teman ya. Jadi nanti pembebasannya tidak hanya pembebasan spiritual, melainkan juga pembebasan yang dalam arti lebih lahiriah ya, yaitu terutama pembebasan sosial. Nah, yang istimewa adalah kembali kalau kita menyertakan ya perspektif feminis dalam cara kita membaca kitab suci, selain pembebasan, keselamatan juga adalah ada dalam perikop kitab suci ini, teman-teman. Siapa yang sudah ketemu jawabannya, silahkan di-unmute mikrofonnya ya. Yaitu atau peduli. Kepedulian. Bukan itu ya. Yaitu atau
Ya. Kesembuhan, Romo. Kesembuhan ya Mbak Imelda, kamu menyelamatkan kelas ini ya. Penyembuhan atau kesembuhan. Jadi keselamatan ini dialami sebagai penyembuhan atau kesembuhan. Terutama ini mengapa ini penting ya teman-teman? Karena salah satu fenomena yang ada dalam masyarakat kita adalah pengalaman sakit yang bisa berakhir dengan kematian prematur ya. Jadi kematian sebelum waktunya. Seperti yang terjadi pada anak bapak yang namanya Yairus itu ya. Jadi sakit itu pada waktu itu tidak seperti sakit seperti sekarang ini ya. Menjadi peristiwa yang agak biasa tetapi menjadi sesuatu yang mengancam kehidupan. Maka keselamatan itu juga dialami sebagai penyembuhan. Nah, ada sebuah cerita dari teman saya waktu kuliah di Amerika. Dia dari Afrika ya, teman-teman. Dan seperti saya dan teman-teman yang lain ya, kita kuliah ya, seringkali tidurnya kurang, dolannya dikurangi, itu agar kita dapat gelar doktor ya. Dan ketika teman saya itu pulang, setelah dia dapat gelar doktor, dia dipestakan di seluruh desa itu ya. Semua orang berkumpul dan itu menjadi peristiwa yang besar sekali ya. Nah, hari berikutnya para warga desa itu datang membawa orang sakit semuanya ya, dibawa ke rumah dokter baru itu ya. Dan tentu teman saya bingung kan? Dan mulai pikir-pikir ya, wah ini pasti warga desa ini nggak bisa membedakan ya antara dokter dan dokter ya. Dan teman saya menyiapkan sebuah penjelasan ya kepada warga desa. Para warga desa yang saya kasihi, dengan segala hormat, saya harus mengklarifikasi S3 saya. Saya itu lulus sebagai doktor ilmu ketuhanan ya, dan bukan dokter ilmu kesehatan. Para warga itu akhirnya pulang semua dengan wajah yang kecewa ya. Dan salah satu itu bilang pada romonya itu ya, kamu itu sekolah lama-lama untuk sesuatu yang nggak ada gunanya untuk warga desa ini. Ya. Bagi warga desa itu yang berguna itu adalah penyembuhan, kesembuhan. Sementara bagi Romo itu adalah keselamatan tanpa kesembuhan. Ya. Nah, itu ya. Maka nanti kalau kalian lulus ya, SPD ya. Mbaknya, masnya itu kuliah 4 tahun di Sanata Dharma ya, pulang nggak bisa nyembuhin orang ya. Bisanya omong tentang keselamatan terus ya. Ngapain sih Mbak? Mas, kalian itu kuliah lama-lama untuk sesuatu yang tidak ada gunanya ya. Jadi teman-teman, kata keselamatan itu punya makna baru sebagai pembebasan sosial ya. Dan oleh karena itu kita bicara tentang perspektif liberatif. Lalu ketika kita bicara tentang keselamatan juga, itu dialami sebagai kesembuhan atau penyembuhan. Maka teman-teman nanti kalau kalian melihat ya dalam masyarakat tertentu, kadang-kadang yang agak hilang dalam gereja Katolik selain, nah ini saya harus pada Suster Mona Lisa, Avanti Sidok, saya sekarang akan berhenti ya untuk mengolok-olok kalian ya. Saya sekarang akan memuji kalian ya. Juga pada Napito yang tadi sampai tersungkur ya di kelas ini ya. Karena ingin meneladan perikop Injil ya, yaitu para suster itu seringkali yang menyelamatkan wajah gereja ya, teman-teman, bukan para romo ya. Karena para romo itu kebanyakan dokter, sementara para suster itu kebanyakan perawat yang punya sekurang-kurangnya balai kesehatan.
punya rumah sakit, sehingga pengalaman gereja yang menyembuhkan itu menjadi jelas ya. Kadang-kadang Romo memberi sakramen pengurapan orang sakit malah meninggal ya. Sementara para suster itu mengobati ya teman-teman ya. Di dalam masyarakat yang seringkali masalah kesehatan itu menjadi sesuatu yang besar ya. Maka teman-teman selain bahwa keselamatan itu dialami di akhirat, keselamatan juga perlu dialami di bumi ya. Dengan pembebasan sosial, jadi orang terangkat secara sosial ekonomi, juga orang disembuhkan ya. Lalu catatan saya adalah yang terakhir ya, adalah mengapa perempuan itu kita daku kembali ya yang terkait dengan iman. Karena dalam masyarakat kita seringkali perempuan itu tidak dikaitkan dengan iman ya. Salah satunya swarga katut neraka, oh bukan ya, kebalik ya. Swarga nunut, neraka katut ya. Itu peribahasa dalam bahasa Jawa. Kalau suaminya masuk surga, suami istrinya ikut. Kalau suaminya ke neraka, perempuannya juga ikut ke sana ya. Nah, itu berarti perempuan tidak terlalu dikaitkan dengan iman ya. Dia bergantung pada sosok laki-laki di dalam keluarga. Maka menarik dalam perspektif Lukas, teman-teman, bahwa perempuan itu dikaitkan dengan iman dan bahkan kekudusan ya. Maka rekan-rekan, mari kita memberikan tempat istimewa untuk para mahasiswi di ruang ini ya. Karena mereka adalah sosok-sosok beriman ya, yang kita perlu melihat secara lebih respect ya. Oke, teman-teman, satu lagi, apakah ada yang mau menambahkan? Apalagi yang bisa dilihat? Bentar, siapa ya? Raimundus Andro atau Rengga? Dari ayat-ayat ini, apakah ada sesuatu yang penting yang menghubungkan antara feminisme dan ekologi? Yaitu Raimundus Andro dan Rengga atau Marcellus Ferry? Yaitu Natalia Christine, Feby Teresia, Hari Pangestu, Laurencia, Tria Mustika. Apa yang menghubungkan antara feminisme dan ekologi? Jaringannya Andro sedang gangguan, Romo. Fiona Amalia, Deska, Tria Mustika, Avanti Sidok. Apa, Suster, yang menghubungkan antara feminisme dan ekologi? Ini mungkin juga sih tadi sudah sekian banyak disebutkan ya, Romo. Ya. Tapi yang saya lebih melihat ke ya yang tadi juga sudah Suster Nobertin sebutkan yang di ayat 44, tetapi yang saya kata menjamah itu, Romo. Oke, menjamah. Karena karena ini sangat feminis juga sih kalau dilihat dari situasi perempuan ini. Dia mempunyai iman yang kuat dan dia mengatakan bahwa
hanya dengan menjamah jubah-jubahnya pasti dia akan sembuh. Itu yang membuat keyakinannya hanya dengan menjamah itu saja yang kuat begitu, Romo. Oke, kata menjamah itu punya arti yang netral ya. Kalau menjamah dalam arti yang negatif, apa ya suster padanannya ya? Kata menjamah, artinya menjamah tapi negatif. Apa suster? Suster Yesi senyum-senyum kelihatannya tahu jawabannya. Nah, kata kuncinya adalah teman-teman bahwa seringkali pengalaman terhadap tubuh perempuan itu dipakai untuk mendeskripsikan pengalaman yang dialami oleh alam. Contohnya menjamah. Apa suster? Yesi Mona Lisa. Kalau perempuan itu dijamah, kalau alam dijarah. Dijarah salah satunya ya. Nah, itu contohnya suster Yesi Mona Lisa sudah memberi contoh satu ya. Jadi perempuan itu dijarah ya. Kalau ingat lagu anak-anak dulu ya oleh Joshua Suherman ya. Perempuan itu diobok-obok ya. Oke. Imelda Regina apalagi? Pengalaman yang terkait dengan perempuan dan sekarang ini dikenakan pada alam. Ada di Laudato Si, teman-teman. Yaitu ada dalam perikop ini juga. Apa itu, Mbak Imelda Regina? Atau Suster Yesi sudah ketemu lagi? Selain pengalaman, perempuan kadang-kadang dijamah secara paksa, dan alam itu diobok-obok, dijarah, diperkosa oleh manusia ya. Mbak Regina, dungakkanlah kepalamu. Jangan tersungkur seperti itu, Mbak Regina. Apalagi Mbak Regina, yang di situ ada. Sambil menunggu Mbak Regina, Mbak Francisca, apalagi? Octavia, Asri, Brigati. Julukan buat perempuan ya, Romo? Pengalaman yang dialami perempuan dalam perikop ini dan seringkali dikenakan pada alam. Tadi Suster Yesi sudah mengatakan ya, perempuan dijamah. Lalu alam dijarah. Dieksplor mungkin, Romo. Dieksplor. Dieksploitasi itu sama ya, dijamah dengan dieksploitasi ya alam. Ada lagi? Dirusak mungkin. Dirusak, iya. Tapi apa ya, pengalaman perempuannya apa di dalam perikop ini? Ada katanya ya, yaitu mengalami penindasan. Penindasan, apalagi mengalami pembakaran. Pembakaran ya. Ah, itu betul juga ya. Ini siapa tadi? Pak Marcelinus. Oke, Marcelinus ya. Jadi di masyarakat India, terutama juga masyarakat dengan latar belakang Hindu ya. Dulu kalau perempuan itu suaminya meninggal, ada praktik sati ya. Praktik sati itu apa? Karena baktinya pada suami yang meninggal, maka perempuan itu menerjunkan diri di api ya dan meninggal. Jadi dia membakar diri ya. Nah, tadi Marcel sudah ini ya, bahwa hutan kita itu dibakar ya. Apalagi Mbak Francisca, Octavia, Asri, Brigati. Nama orang tua kamu cakep banget loh ya, namanya panjang ya.
dan ada artinya ya. Apalagi yang terjadi pada tubuh perempuan dan juga terjadi pada alam. Selain tadi ya, dibakar, dijarah. Didesak, Romo. Didesak. Digunduli, Romo. Iya. Alamnya didesak apa? Tapi bolehlah ya. Bahwa alam, komunitas-komunitas masyarakat yang hidup dengan alam itu terdesak ya. Jadi pengalaman perempuan itu seringkali mengalami keterdesakan ya. Bolehlah ya. Yuk. Mathildis, suster? Atau Monica? Atau Norbertin? Atau Arin? Pengalaman apa yang terjadi pada perempuan dan juga dipakai untuk pengalaman yang diderita oleh alam? Menangis, Romo. Menangis ya. Jadi, wah dikhianati ya. Ya, bolehlah ya. Ini dari pengalaman mahasiswi-mahasiswi di grup ini ya, yang dikhianati. Di PHP-in ya. Ya, betul ya, suster, menangis sehingga alam itu meratap ya. Jadi pengalaman perempuan itu mengalami penderitaan sampai menangis, lalu alam itu meratap ya. Lagi Arin, Monica, Mathildis. Imelda, udah ketemu? Belum, Romo. Ya. Diperkosa mungkin, Romo. Ya, silakan. Diperkosa mungkin, Romo. Diperkosa, betul ya. Perempuan seringkali mengalami kekerasan seksual dan alam juga diperkosa ya. Alam digagahi ya. Terima kasih, Suster. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ada dalam perikop kitab suci ini, saudara-saudari, bahwa alam mengalami Dimas, ketemu? Arin, ketemu? Norbertin, ketemu? Mathildis, ketemu? Avanti, Sidok? Alam mengalami Francisca? Sarjono? Fiona? Penindasan, Romo. Penindasan. Itu juga ada ya. Jadi alam mengalami penindasan ya. Sebagai ciptaan yang tertindas. Belum mengalami kemerdekaan atau pembebasan. Masih ada yang belum disebut teman-teman dan harus disebut sebelum kelas ini saya bubarkan teman-teman ya. Persekusi. Persekusi. Dipersekusi. Itu juga dialami ya. Perempuan mengalami persekusi terutama ketika dia dikaitkan dengan witch ya, teman-teman, perdukunan. Padahal seringkali perempuan itu adalah sosok penyembuh ya. Tetapi terutama dalam film-film horor Indonesia ya, perempuan itu jahat ya, kuntilanak, sundel bolong, suster ngesot, dan macam-macam persetanan yang ada di film-film kita itu ya. Untung belum ada Romo ngesot ya. Tapi suster ada yang suster ngesot. Ada perempuan mengalami pendarahan. Pendarahan ya, teman-teman.
Dan dalam Laudato Si dikatakan bahwa bumi, rumah bersama kita, saudari perempuan kita mengalami pendarahan, ya, yang hebat, yang kalau kita tidak melakukan sesuatu, alam bisa mengalami kematian dini sebelum waktunya. Oke teman-teman, setelah mengaduk-aduk pikiran kalian selama 1,5 jam ini ya, karena ini masih dalam suasana Lebaran, saya mengaturkan permohonan sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin ya. Mengapa ini penting teman-teman? Karena nanti untuk UAS kalian akan mulai dengan sebuah kasus ya. Jadi paper kalian akan mulai dengan sesuatu yang ada di sekitar kalian ya. Nah, materinya ada 3 tema, yaitu feminisme, ekologi, atau liberasi. Pilih salah satu ya. Mengapa pilih salah satu? Milih satu aja susah ya. Milih 2 itu merepotkan ya. Milih 1 itu menyatukan, milih 2 menceraikan ya, teman-teman ya. Jadi punya pacar 1 aja ya, 2 itu merepotkan banget ya. Jadi pilihlah salah satu kasus yang menurut kalian kita perlu punya respon ya. Misalnya terkait dengan ekologi, ada banyak kajian kitab suci ya, teman-teman, tapi seringkali masih membayangkan bahwa alam kita itu belum rusak. Padahal alam kita tuh rusak di mana-mana ya. Seperti kalian lihat di PPT itu hutan di Kalimantan, lalu sekarang ini juga penambangan mineral yang saya kira di kelas ini ya atau di kelas yang lain ya, beberapa rumah suster itu dekat ya dengan lokasi penambangan. Nah, kalian bisa mengangkat isu itu ya. Bisa juga terkait dengan tadi itu ya, penindasan, kekerasan. Lalu kalian memilih salah satu perikop yang menurut kalian bisa menerangi itu ya. Jadi ketika kita bicara tentang keselamatan itu perlu sampai pada liberasi. Ketika kita bisa bicara tentang keselamatan harus juga menyertakan perempuan. Karena ketika kita bicara menyelamatkan orang, kadang-kadang perempuan dan anak itu belum kita ikutkan. Juga kalau kalian punya concern pada anak-anak, kalian bisa juga mengangkat ya bahwa kitab suci juga punya perhatian yang besar pada isu anak ya, yang mengalami kekerasan, yang mengalami bahkan kekerasan seksual ya. Itu. Lalu seberapa panjang paper kalian, teman-teman? Ya. Tidak harus langsung semuanya memegangi jidat masing-masing ya, teman-teman ya. Hidup tidak seberat itu ya, jadi jangan memegangi jidat semua ya. Papernya pendek aja, teman-teman, antara 700 sampai 800 kata. Perikop kitab suci ditulis ya, teman-teman, itu menghemat. Kalau kalian merasa 700 banyak sekali Romo ya, perikop kitab suci yang boleh dimasukkan ya. Lalu tentu ada beberapa buku yang bisa membantu kalian ya. Ada 2 buku yang tadi saya kirimkan kepada kalian, Laudato Si dan Gerida Amazonia. Gerida Amazonia itu banyak bicara tentang hutan, air, dan ciptaan-ciptaan alam lainnya ya. Jadi kalau kalian punya kepedulian terhadap isu-isu itu, Gerida Amazonia bisa memperkaya kalian ya. Sehingga nanti itu bisa kalian gunakan, kalian kembangkan ya. Oke, dan itu akan kalian kerjakan kapan teman-teman? Rabu, minggu depan. Rabunya lagi, minggu depan. Rabunya lagi dikumpulkan ya. Jadi saya memberikan waktu kepada kalian panjang banget ya, 3 minggu untuk ngerjain ya. Rabu besok ngerjain, Rabu depannya ngerjain, Rabu depannya saya menyerah Romo, saya kumpulkan aja ya. Karena udah nggak tahu lagi ya mana yang harus saya
perbaiki dari paper saya ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan ujian akhir semester kalian? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita bisa selesai ya. Dan agar pertemuan kita berakhir dengan damai, teman-teman ya. Tidak ada persoalan setelah ini. Mari kita tutup dengan lagu yang punya perspektif ekologis. Oke, teman-teman ya. Tentu suara seindah ini tidak bisa kita dengarkan dengan jelas ketika alam itu digagahi, diperkosa, ditindas, dieksploitasi, berdarah-darah, dan seterusnya ya. Jangan khawatir ya, nanti ketika kalian mengerjakan paper, saya sedang menulis paper tentang teologi air. Saya akan menggunakan perspektif ekologis juga ya, nanti akan terbit sebagai buku. Ya, jadi kapan-kapan saya share ya kalau nanti jadi tulisannya ya. Saya juga mencoba mendengarkan suara alam, maka sekarang ini saya sedang menyelam ke bawah air ya untuk mendengarkan suara air di sana ya. Mungkin saya harus ke Manado untuk ke Bunaken ya, sambil menyelam, mungkin menulis teologi air di situ ya. Oke teman-teman, dan dengan demikian berakhirlah kuliah kita semester ini teman-teman. Sedih sekali, saya ingin meneteskan air mata ya, seperti seorang perempuan yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Terima kasih atas partisipasi kalian selama 3 minggu ini. Kalau ada sesuatu share aja di grup ya, saya akan menanggapi satu-satu ya. So we are still connected ya. Jadi jangan merasa ditinggalkan ya, jangan merasa jadi yatim piatu ya di kelas ini ya. Oke teman-teman, selamat sore, dan mungkin seperti Leo Rohas ya, kalian boleh keluar rumah, naik sepeda ke padang yang sepi, lalu meniup seruling di sana ya. Mudah-mudahan kita punya kedekatan dengan alam ya. Oke, terima kasih semua dan selamat sore teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat sore. Selamat sore.